Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel aku. Kali ini aku mau ngajakin kalian buat masak bareng lagi. Setelah kemarin kita masak telur balado, kali ini aku bakal ngajakin kalian buat masak bihun goreng. Nah, enak tuh kalau disandingin sama telur balado. Nah, untuk masak bihun goreng itu yang pertama-tama kita harus ngerebus air dulu buat ngerebus bihunnya itu. Nah, bihun itu aku masukin itu setelah airnya mendidih. Jadi tuh kalau misalnya udah mendidih ini, pokoknya bihun itu kita masukin kayak gitu. Nanti kita tunggu sampai bihun itu benar-benar siap untuk kita masak. Tapi jangan sampai bihunnya tuh benar-benar yang terlalu matang ya. Nanti soalnya kalau terlalu matang itu, jadi kalau pas mau kita masak atau kita bikin bihun goreng itu, nanti cenderung pecah-pecah gitu bihunnya. Jadi disesuaikan aja yang pas itu kayak gimana, kayak gitu. Tunggu aja ya sampai matang. Setelah bihunnya dirasa udah pas, udah tingkat kematangannya pas, nah kita tiriskan bihunnya ke dalam wadah. Nah, untuk wadahnya itu terserah bebas teman-teman punyanya di rumah apa. Yang penting kita tiriskan sampai airnya itu bener-bener nggak ada ya, walaupun nanti kita masak juga pakai air juga sih, hehehe. Setelah kita tiriskan, ini aku masukin minyak goreng ke bihunnya. Nah, buat apa sih fungsinya? Fungsinya biar nanti tuh bihunnya itu nggak lengket-lengket jadi satu gitu loh. Terus aku itu suka ngasih kecap dulu sebelum bihunnya itu kita masak ya. Jadi biar nanti ketika kita masak itu kita nggak terlalu ngasih banyak kecap dan warnanya itu akan lebih merata. Rasanya juga lebih merata kalau misalnya kita udah campurin kecap sebelum dimasak dulu. Walaupun nanti kalau misalnya masih dirasa masih kurang, kita tetap masukin kecap pas kita masak. Nah, ini kita aduk-aduk sampai rata. Nah, itu kan warnanya udah bagus kan. Jadi nanti ketika kita masak tuh nggak usah masih terlalu banyak gitu. Setelah bihun selesai, tadi aku sebenarnya bareng rebus bihun itu aku sambil ngulek bumbu. Maaf ya kalau misalnya ulekannya itu patah gitu, karena waktu itu kan jatuh, aku belum sempat beli lagi. Jadi tuh ini tadi sambil aku ngerebus bihun, ini sambil aku ngulek bumbu. Nah, bumbunya itu ya tadi kayak pakai bawang putih, terus ada kemiri kayak gitu, pakai cabai itu, pokoknya di bumbu-bumbu yang udah di depan tadi ada kayak gitu. Pokoknya ini kita alusin, kita ulek sampai benar-benar halus. Kenapa sih nggak pakai blender? Karena kalau menurut aku kalau cuma masak bihun gini lebih enak kalau misalnya pakai bumbu yang ulek. Pokoknya rasanya tuh beda aja gitu. Kalau teman-teman gimana? Kalau masak bihun gini lebih cenderung diulek apa pakai blender nih yang gampang? Setelah bihunnya siap sama bumbunya siap, kita ready deh buat masak. Kalian di rumah juga siap-siap ya buat masak juga. Nah, ini aku masukin minyak goreng. Tadi tuh sisa aku goreng tempe kalau nggak salah ya, sayang kan kalau dibuang gitu baru sekali masak. Ini aku pakai buat goreng ini bihunnya. Nih, setelah minyaknya dirasa udah panas, ini aku masukin bumbu bihunnya tadi. Pokoknya kita tumis-tumis sampai bumbunya itu harum. Jadi jangan sampai bumbunya tuh nggak matang. Kalau misalnya matang dan nggak harum tuh rasanya jadi beda. Jadi kita tunggu sampai bumbunya harum. Kita masukin garam, lada, sama nanti kaldu jamurnya terakhir biasanya. Nah, kita aduk-aduk lagi sampai bumbunya harum lah. Kali ini aku mau masaknya bihunnya itu tanpa telur ya teman-teman. Jadi cuman bihun aja. Ini aku masukin sisa dari bumbu tadi karena ya biasa ya kalau perempuan kan sayang suka bumbunya masih nyisa kayak gitu. Kita tunggu sampai benar-benar harum banget baru nanti kita masukin bihunnya. Nah, ini tuh udah harum banget nih wanginya. Ini kita masukin aja bumbunya. Nah, kelebihannya kalau misalnya kita udah bumbuin kecap dulu di awal
sama dikasih minyak dikit itu, ketika dimasak itu kita nggak perlu effort lebih buat ngasih kecapnya biar warnanya bagus. Cuma tetap dikasih kecap lagi kalau misalnya kita pengen rasa manisnya itu dominan sama warnanya itu bisa coklat gitu. Tapi kalau misalnya nggak suka rasa manis sama misalnya warnanya it's okay kayak gini, nggak apa, nggak ditambahin nggak apa-apa, itu sesuai selera kalian aja gitu. Ini kita masak sampai benar-benar matang ya teman-teman. Nanti, nah ini aku masukin kecap lagi, jadi aku rasa masih kurang, warnanya kurang bagus gitu, jadi ini aku tambahin kecap lagi kayak gitu. Kecap lagi ya teman-teman, sama aku sekalian masukin kaldu jamurnya. Kenapa aku tambahin kecap lagi? Pokoknya kalau kecap itu sesuai selera ya teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak suka yang terlalu manis dan nggak suka yang warnanya terlalu kayak coklat gitu, ya udah nggak usah ditambah-tambahin kecapnya. Pokoknya disesuaikan sama selera aja. Terus untuk kaldu jamurnya juga disesuaikan sama kalian juga. Kalian mau pakai kaldu ayam boleh, mau pakai kaldu sapi juga boleh. Pokoknya sesuai selera aja. Nah ini kita tunggu sampai nanti bihunnya itu bener-bener udah matang sempurna, rasanya juga udah enak. Nah lihat nih, warnanya tuh cakep banget itu. Kalian suka seneng gitu nggak sih kalau misalnya warnanya tuh, warna masakan kita tuh bagus, oke, sama rasanya tuh enak. Nah ini aku lagi cicipin nih, kira-kira kurang apa kayak gitu. Kalian gitu juga gak sih kalau misalnya masak suka dicicipin gitu? Nah ini kayaknya kurang asin tuh kemarin tuh, makanya aku nambahin kaldu jamur biar makin enak aja sih. Sama kayaknya aku tambahin ini saus tiram dikit gitu, jadi biar ada rasa-rasa gimana gitu. Tapi sesuai selera sih, kalian mau nambahin atau enggak sesuai selera kalian aja. Nah ini pokoknya kita aduk-aduk terus bihunnya sampai kita mendapatkan kematangan yang sempurna dan rasa yang sempurna juga kayak gitu. Kita aduk terus, kita masak sampai oke. Baru kalau dirasa udah sempurna, baru kita tuang ke piring saji kayak gitu. Nah ini udah matang nih kayaknya tuh bener-bener, aduh enak banget ya kan. Kalian suka mengagumi masakan kalian sendiri gak sih? Aku tuh suka ngerasa ternyata lumayan juga ya rasanya. Kalian gitu juga gak sih kalau masak? Hehehe. Nah ini adalah hasil masakan bihun goreng yang bisa kita nikmati sama telur balado yang kemarin kita coba masak ya. Tuh udah, aduh enak banget, ilat banget, udah pengen makan. Oke teman-teman, cukup sekian video dari aku. Semoga kalian suka, bermanfaat, dan selamat mencoba di rumah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum.